Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ikhwatal kiram, a'azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Awwabin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa, marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kita jalankan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Maka dengan kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita, semoga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan berbagai macam janji. Salah satunya yang Allah janjikan, yang Allah sebutkan dalam surat At-Tur ayat yang ke-17. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam jannat, taman-taman surga, wa na'im, dan kenikmatan di dalamnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji-janji yang lain. Seperti kelanjutan ayatnya yang kita ingin mencoba merenunginya pada kesempatan yang baik ini, semoga menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Yaitu di ayat yang ke-21 dari surat At-Tur, yang merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala pula bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Yang artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mereka diikuti oleh anak cucu mereka, oleh keturunan mereka, biimanin, dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Maksudnya di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin, masing-masing orang itu terikat dengan apa yang dia usahakannya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat anak cucu atau keturunan seorang mukmin di sorga nanti dan satu derajat, artinya sama derajatnya antara anak dengan orang tuanya. Untuk apa? Supaya menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Yang hal ini tentunya menjadi suatu kenikmatan yang besar ketika seorang ayah bisa bertemu dengan anak-anaknya dalam kenikmatan yang besar, yaitu surganya. Dan juga sebaliknya. Meskipun mereka dari sisi pahala kurang, artinya tidak sempurna. Sehingga orang yang pahalanya kurang akan diangkat menuju kepada orang-orang yang pahalanya sempurna.
Mengapa demikian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka? Apa sih perantaranya? Kalau bagi si anak, mengapa anak bisa diangkat derajatnya sehingga bisa menjumpai orang tuanya? Yaitu karena berkah dari amalan orang tuanya. Amalan orang tuanya selama ini yang dia lakukan penuh dengan keberkahan, sehingga Allah angkat anak-anaknya. Atau sebaliknya, ketika anaknya yang diangkat, ketika orang tuanya yang diangkat oleh anaknya, maka itu karena sebab berkah doanya anak untuk orang tuanya. Karena sebab berkah doanya anak untuk orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang salah satunya adalah awaladin salihin yad'ulah, atau karena anak soleh yang mendoakannya. Karena anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga nanti akan dipertemukan. Tinggal siapa yang berada di atas, di surga yang atas. Kalau anak yang ada di atas, berarti orang tuanya diangkat ke atas. Atau sebaliknya. Kalau orang tua yang di atas, maka anak pun akan diangkat ke atas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan kami tidak mengurangi dari pahala amal mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, tidak dikurangi sedikit pun. Tetap mereka masing-masing mendapatkan pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup ayatnya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu terikat dengan apa yang dia usahakannya. Maksudnya ayat ini atau kalimat ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang kecuali karena sebab dosa yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, "Wa kullan akhadna bidzambihi." Masing-masing kami hukum, kami siksa karena sebab dosa yang dia lakukan. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang singkat ini kita bisa ambil kesimpulannya. Ada beberapa kesimpulan yang kita mencoba untuk merenunginya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat anak cucu atau keturunan seorang mukmin nanti di hari kiamat atau di surga. Akan tetapi tentunya dengan syarat. Tidak begitu saja orang itu mendapatkannya. Syaratnya ialah mereka masih sama-sama mukmin. Mereka masih sama-sama beriman. Karena kalau tidak beriman, anak-anak yang bukan orang-orang yang beriman, maka tidak bermanfaat. Amalan orang tuanya tidak akan bermanfaat untuknya. Yang Allah Subhanahu wa taala juga telah mengungkapkannya di dalam surat Al-A'raf. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong dari ayat-ayat kami sehingga tidak mau mengikutinya, la tufattahu lahum abwabus sama', maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, termasuk pintu-pintu surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya itu perkara yang mustahil. Jadi orang-orang kafir tidak akan mungkin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengungkapkannya dalam surat Al-Muddatsir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka orang-orang kafir itu syafaatnya orang-orang yang beri syafaat. Enggak ada manfaatnya syafaat bagi mereka. Ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu dari orang tua dan anak ada yang kafir, tidak akan mungkin bermanfaat.
Jika orang tua di surga, tapi anaknya kafir, tidak mungkin anaknya naik ke dalam surga. Dan sebaliknya, jika anaknya di surga, orang tuanya kafir, maka dia juga tidak akan mungkin naik ke surga. Sekalipun dia adalah seorang nabi. Misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar, dia seorang yang kafir. Apakah dia akan masuk surga? Tidak akan mungkin. Ayahnya Nabi Ibrahim sekalipun anaknya seorang nabi dan rasul, maka tidak akan bermanfaat baginya syafaat dari anaknya. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam, yang anaknya yang bernama Kan'an, dia seorang yang kafir, maka juga tidak akan bermanfaat bagi anaknya, karena sudah terputus hubungan-hubungan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Telah terputus hubungan-hubungan atau kecintaan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anaknya, ketika salah satu dari mereka ada yang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya itu sangat luas. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada masing-masing orang, dan ada orang yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena sebab dia mendidik anaknya dan lain sebagainya, anak cucunya dia didik, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala yang ada di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha kuasa untuk memberikan semuanya, sehingga rahmatnya Allah luas. Kemudian yang ketiga, bahwa keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tegakkan. Karena orang-orang yang berbuat dosa hanya menanggung dosa yang dia lakukan. Dia tidak menanggung dosa orang lain, kecuali kalau dia menjadi sebab terjadinya dosa orang lain, atau karena sebab dia mengajarkannya kepada yang lain, sehingga dia bisa menanggung dosa orang lain. Tapi ketika tidak ada hubungan sama sekali, orang itu hanya menanggung dosa dirinya sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Dan Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa, dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan yang keempat, ayat ini, ayat yang ke-21 dari surat At-Tur ini mendorong kita supaya kita mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah, dengan pendidikan Islam. Kita jaga fitrah mereka. Karena bagaimana mereka bisa mendoakan kita kalau mereka tidak beriman? Kalau mereka tidak dididik, maka mereka pun tidak bisa menjaga, karena menghadapi berbagai macam fitnah di dunia ini yang sangat kuat, yang bisa menyimpangkan manusia dari kebenaran. Sehingga Rasulullah SAW pun perintahkan kepada kita, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun agar salat. Perintahkan mereka untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha hina balagu 'ashrin. Dan pukul mereka ketika mereka itu sudah mencapai umur 10 tahun tapi mereka tetap meninggalkan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahlah ranjang-ranjang mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendorong kita supaya kita itu berusaha menjaga anak cucu kita, karena mereka yang akan memberikan manfaat untuk kita. Tapi itu tidak akan bermanfaat kecuali kita juga punya amalan. Karena anak yang saleh itu juga karena amalan orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Karena dia mendidik anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudah muhtada. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melengkapi dari 4 fawaid tadi yang sudah kita sebutkan, fawaid dari renungan surat At-Tur ayat yang ke-21.
Yang kelima, yang terakhir, yaitu bahwa ayat yang semisal ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berita gembira dari Allah. Ketika Allah menyatakan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan, Allah pertemukan, maka ini berita gembira yang harusnya kita pun bergembira. Karena gembira yang seperti ini merupakan gembira yang bersifat ibadah. Karena Allah perintahkan, Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, karena semua itu hendaklah kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari apa yang selama ini kalian kumpulkan. Apa yang sekarang kalian kumpulkan, yaitu berupa harta, mungkin pangkat jabatan dan lain sebagainya, maka tidak akan menyamai pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang Allah berikan pahalanya di yaumil qiyamah. Maka dari itu, karena ini sebagai berita gembira, tentunya kita pun berusaha mengharapkan agar anak cucu kita itu menjadi orang-orang yang menjaga keimanannya, menjadi orang-orang yang saleh yang mendoakan kita. Tapi jangan lupa, kita doakan mereka, kita selipkan dalam doa-doa kita kebaikan untuk anak-anak kita. Bukan cuma orang tua kita saja yang kita doakan, kita juga doakan anak-anak kita dengan salah satu doa yang misalnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dhurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami atau anak cucu kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan mata untuk kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.